Oke, selamat sore. Selamat bekerja. Semangat dalam melayani pasien. Semangat merawat bangsa. Saya ingin menyampaikan bahwa penegakan ADRT yang digagas oleh Aliansi Penyelamat PPNI adalah sebuah kegiatan, sebuah aksi yang perlu didukung oleh semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan, Dewan Pengurus Pusat, wilayah, daerah maupun komisariat. Begitu juga Ikatan Himpunan PPNI yang merupakan anak sayap organisasi PPNI yang diatur di dalam ADRT Munas 2015. Nah, kenapa Aliansi Penyelamat PPNI ini menggagas upaya-upaya gerakan-gerakan untuk penegakan ADART? Karena sejak awal kepengurusan periode 2015-2020 telah melakukan pelanggaran yang berat, disengaja dan dilakukan dengan sadar secara struktur sistematis. Mengapa saya katakan itu? Karena dalam bab 1 pasal 1 ayat 14 anggaran rumah tangga PPNI dalam peraturan umum, pedoman pengelolaan penyelenggaraan organisasi PPNI harus menggunakan peraturan organisasi yang disingkat dengan PO. Amanat Munas ini merupakan wadah, Munas itu merupakan wadah tertinggi organisasi yang merupakan forum tertinggi dari peserta utusan organisasi di tingkat kabupaten kota dan provinsi, serta ikatan himpunan yang hadir merupakan pembawa aspirasi kedaulatan anggota. Kedaulatan tertinggi anggota ini tertuang di dalam anggaran dasar rumah tangga bab 1 pasal 2 yang mana berbunyi bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota, dilaksanakan di Munas. Jadi apa yang dihasilkan di Munas itu merupakan amanat tertinggi dari anggota dalam forum tertinggi organisasi Munas. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengelola organisasi ini dengan sengaja tidak menggunakan pedoman penyelenggaraan organisasi, nah ini tentu sebuah pelanggaran berat. Maka agar masa berakhir kepemimpinan kawan-kawan DPD, DPW, DPP ini terkesan di masa depan dengan baik, mari kita tegakkan, kita luruskan ADRT ini, di mana masa kepengurusan DPP periode 2015-2020 itu sudah berakhir 9 Mei 2020. Nah, kondisi ini terjadi karena KLB pandemi COVID. Nah, tentu dampak ini telah merubah amanat Munas 2015. Munas harus diselenggarakan sebelum Mei 2009 yang sudah direncanakan di Bali, ternyata tidak dapat dilakukan tanpa upaya dengan pemerintah mencari solusi untuk bisa melakukan Munas. Nah, ini persoalannya DPP secara sepihak mengambil sikap
untuk memperpanjang masa pengurusan. Ini alasan kedua. Alasan kedua daripada dibutuhkannya penegakan ADRT kembali oleh forum yang merupakan pembawa amanat kedaulatan tertinggi anggota. Nah, persoalan ini, dua hal ini, pelaksanaan atau penyelenggaraan organisasi tanpa PO, terus perpanjangan masa kepemimpinan tanpa mekanisme organisasi yang diamanatkan Munas, ini merupakan pelanggaran berat yang memang hanya bisa diselesaikan di dalam forum Munas luar biasa, karena keadaan ini sudah merupakan KLB. Ini bukan kemauan pihak-pihak yang menyuarakan penegakan ADRT atau pihak-pihak yang dengan lantang mengkoreksi, mengkritisi kinerja DPP, tapi ini adalah amanat Munas. Yang tadi saya jelaskan di depan bahwa forum Munas itu adalah forum tertinggi organisasi, tapi peserta dan utusannya adalah pembawa amanat tertinggi kedaulatan anggota. Jadi kalau amanat-amanat di Munas ini tidak dijalankan, artinya ada pengkhianatan terhadap kedaulatan anggota. Ini harus disadari, bukannya kemauan saya, bukannya kemauan teman-teman untuk memaksakan kehendak, tapi kita merasa bahwa, atau kita melihat bahwa ini adalah tuntutan ADRT. Jadi saya melalui video ini mengajak peserta dan utusan Munas yang memiliki hak suara, hak memilih. Kalau hak suara, semua bersuara sebagai peserta, utusan dan lain-lain di Munas. Tapi terkait dengan keputusan Munaslup, ini sudah jelas terang benderang, bukan keinginan siapa-siapa, tapi penegakan ADRT. Maka ketua atau Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Pusat, Dewan-dewan pengurus dalam ikatan himpunan, termasuk dengan utusan-utusan dari pendidikan tinggi keperawatan, yang terhormat forum-forum guru besar, yang terhormat forum para senior, yang terhormat forum-forum para tokoh yang kami sangat hormati. Forum Munaslup ini bukan keinginan buta atau keinginan yang tergesa-gesa atau keinginan yang dari orang sakit hati dan sebagainya. Tidak, ini adalah amalan amanat Munas yang harus kita sama-sama jaga dan junjung tinggi. Maka marilah dengan hak yang diberikan oleh ADRT kepada DPD, DPW untuk mengajukan usul atau permintaan untuk mengadakan Munas, monggo tolong dilakukan. Karena tanpa Munaslup, apapun forum tertinggi organisasi saat ini, hanya yang merupakan konstitusional adalah Munaslup, tidak di luar itu. Nah, DPP dan panitia penyelenggara yang sudah ditunjuk di Palembang, yaitu DPW Bali, supaya berbesar hati untuk mengambil sikap musyawarah sebagai anggota, sebagai bagian daripada organisasi profesi ini. Kita adalah keluarga besar yang baiknya melalui forum musyawarah mufakat mengambil sikap yang mencerminkan bahwa perawat itu adalah profesi orang-orang terdidik yang minimal sarjana D3 dan punya wawasan intelektual yang baik untuk menganalisa segala sesuatu dengan kemampuan berpikirnya, dengan hati nuraninya sebagai marwah seorang profesi. Tentu kita sama-sama yuk bicara dalam
forum keluarga besar organisasi ini untuk mengambil sikap menyelenggarakan Munaslup sesegera mungkin. Saya garis bawahi karena perubahan atau tuntutan globalisasi di bidang pelayanan kesehatan, khususnya keperawatan ini tidak menunggu perubahan-perubahan kita yang seperti ini. Dia menuntut kita lari lebih cepat, lebih sigap, lebih responsif, lebih menjemput bola untuk menjawab tantangan global ini. Maka saya peduli dengan hati yang tulus, tanpa ada embel-embel yang lain bahwa ini harus ditegakkan, ada RT-nya. Saya John Sir yang mencintai PPNI forever. Selamat sore, salam hormat saya bagi seluruh insan perawat Indonesia. Salam sejawat, salam sekorsa, salam sehati PPNI.